Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Putri, warahmatullahi wabarakatuh. harusnya kan kamu nyamber. Ini malah duduk main handphone lagi. Aku lagi nyari-nyari nih. Apa? Nyari apa? Tuh kamu dicariin sama pemirsa lo di rumah. Oh, of course I am. Soalnya itu aku mau dicariin. Aku lagi nyari-nyari nih. Apa sibuk banget sih dari tadi Nyari sampai jodoh. Oh, kalau itu mah aku. Kamu kan udah mau tinggal, saya terima gitu. Seluruh harta kamu. Udah. Budi, aku mau cari-cari informasi nih tentang Cari informasi tentang apa? volunteer gitu, Budi. Emang kamu tahu arti volunteer itu apa? Apa ya emangnya ya? Relawan. Aku tuh pengen gitu keliling-keliling, keliling Sumatera Utara. Soalnya dari kemarin tuh keliling rumah mulu. Oh iya, iya wajar sih kamu. Kamu kan ini. Apa? Pantang nengok harta orang langsung diambil gitu keliling rumah. Oke, kamu ngapain sih browsing-browsing, Iya, cari-cari aku tuh- relawan? Di depan kamu ini ada seorang relawan loh. Relawan apa? Relawan hati yang rela sakit hati demi kebahagiaan orang lain. Aduh. Ini lagi. Nyari apa? Dari masalah dah. Iya. Kalian itu sibuk banget sih dari tadi main handphone. Enggak, sebenarnya kesibukan kita tuh kalau megang handphone bukan berarti kita main game atau gadget yang Iya biasa kan bener. gitu kan Put. Oh, of Kita tuh course. Jadi kita Ya, ngapain aku- aja? kok Kamu enggak- anak mana sih? Tembung Selatan. Jaga mulut Anda sayang anak tembung. Jadi sebenarnya kita tuh kalau main gadget itu bukan mainnya tuh bukan Main hal-hal. sosmed. Kalau kayak Enggak. dia kan yang sosmed. Salah sekali Anda. Kita Sekarang- tuh lebih kayak kepinjol ya. Hati-hati. Soalnya sekarang ada yang lagi ini hype banget untuk Apa itu? posting-posting di media sosial. Apaan sih? Siapa sih? Nyindir siapa sih? Ada dia openingnya. Hai Jom. Oh gitu. Iya. Iya. Oke, nah daripada kalian sibuk browsing ya, mending kita sampein dulu ke pemirsa tema kita apa, karena temanya ini tentu sangat berhubungan dengan apa yang kalian cari. Oh iya. Iya. Di sini ada berarti Di sini pagi ini. ada pagi ini. Iya. Apa Ibu temanya? produser punya kantong ini. Doraemon. Malah di-spill lagi. Tapi makan roti sendiri ya. Nggak apa-apa. Makan roti sendiri ya. Iya. Oke pemirsa, nah tema tapi sebelumnya kita mau sapa balik lagi bersama dengan kita di Ngopi. Ngobrol penuh inspirasi. Generasi muda. Boleh dong jadi inspirasi. Oke. Di samping sana Bu Hampir produser udah lupa. mau. Iya. Iya. Nah pemirsa tema kita hari ini adalah Ketulusan hati yang tak ternilai harganya. Jadi emang bener Putri kalau Kenapa? ngomongin masalah hati ya itu nggak ada harganya walaupun kita tahu hati itu mahal ya kan. Apalagi tulus tapi ya. kalau kita udah tulus memberikan apa yang kita punya, sumbang si apa yang kita bisa buat begitu Emang ya kan? kalau menceritakan diri sendiri emosional gitu ya? Enggak sih, enggak. Sampai berkeringat gitu ya kan? Dia memang keringat terus itu. Iya, soalnya saya olahraganya olahraga mulut kan, jadi yang keringatnya kalau udah olahraga mulut Keringatnya harus di keluar. kepala aja ya. Iya. Jadi, aku punya temen nih. Kamu punya teman ya? Iya, Aku punya teman. Itu beda. Beda ya. Jadi aku Putri ada teman. punya teman pagi hari ini. Ya, aku ketemu dia tuh kalau nggak salah di tahun 2021. Oh, gitu? Waktu itu masih jadi mahasiswa. Oh, iya? Mahasiswa yang kayak kita-kita ini dong, Oh, iya. mahasiswa gaul gitu. Gaul gitu, tapi IPK 3,9 ya kan. Budi itu aku kali Budi. Wish, mana mungkin. Nah, Terus, jadi terus. sekarang dia tuh sudah berprestasi dan menjadi volunteer. Oh gitu. Oh, bener. Nah, jadi kamu Makanya- tadi searching itu mau stalking dia gitu. Bukan, aku nggak jahat kayak kamu Budi. Oh, gitu Kamu ya. kan gitu. Iya, itu kira-kira siapa ya? Gue udah penasaran loh. Langsung saja kita undang ini dia Timotius Dwiki Meklona Huta Barat. Oke. Halo Timo. Waduh. biasa. Kayaknya kalau ini aku kenal. Oh, kamu kenal? Kenal. Memang kalau yang kecil-kecil itu udah bisa jadi montir ya. Luar biasa. Montir. Montir. Jadi apa tadi? Timotius. Volunteer. Oh, volunteer. Oh, kirain montir. Bukan montir. Enggak mungkin IPK kalian 3,9
3,9. Lama kali pemikiran Glenn. Dah. Bukan, kayaknya kami yang nggak bisa ngikutin IPK rendah kayak kamu lah. Timotius, kamu apa kabar? Kabar baik Kak Putri, apa kabar? Baik. Oh, iya. Kamu kapan ketemu dia kemarin? Aku ketemu 2021 ya? 2021 ya Kak? Memang kayak gini-gini aja orangnya. Memang kayak gini-gini aja. Gak nambah. Iya. Oke, nah ini teman kamu. Aku Iya. juga mau panggilin temen aku loh. Itu bukan teman kamu. Kenapa? Itu kan teman Bu Produser. Malah di-spill lagi. Putri. Iya. Tapi aku udah temenan sama dia. Oh, udah temenan? Iya. Baru tadi kan? Baru tadi. Oke. Iya. Kali ini ada siapa Budi? Kali ini ada seorang dokter, ya. Dokter ini udah melanglang buana ke berbagai daerah yang ada di Indonesia. Yes. Oh, ya. Daerah Kampung Lalang. Hah? Kampung Lalang. Oh, udah juga kayak gitu, tapi lewat aja gitu. Kamu Lalang. Ya, kali ini kita juga kedatangan ada Dokter Mawarni Siahaan. Mana ini dokternya? Mana nih? Budi. Dokternya dipanggil kayak bukan namanya sendiri ya. Iya. Dia macam ada lagi di kata oh iya aku kan kayak gitu. Dokter Mawar. Mawar, Iya. aku anggrek. Oh, kamu Kamu? Berarti Kamu? bunga bangke. Aku bangke. Enggak, aku kumbang. Aku mana mungkin bunga. Kan aku laki-laki. Iya juga. Iya sih. Iya. Oke, biar lebih enak lagi ngobrolnya sambil duduk kali ya. Oke, silakan. Silakan Timo dan Dokter Mawar. Terima kasih. Ini berasa ini ya. Ngopi kesehatan ya. Kedokteran ya. Karena ada dokternya, iya. Benar. Tapi sebelum kita ngobrol panjang, karena Oke. kita mau tahu ya Budi tips and trick gimana sih bisa menjadi seorang volunteer Iya, ya. benar. Dibiayain semuanya, bisa jalan-jalan ya kan. Gitu. Ini nikah dibiayain juga nggak ya? Enggak Budi, kalau itu belum ada. Oh ya, pantas kamu kesana kemari mencarilah duit gitu ya. Tapi sebelum itu kita sambil ngopi. Iya, boleh. Ya, kita panggil dulu Bang Cakil. Mana Bang Cakil? Pelan kali suaranya Bang Cakil kayak nggak semangat gitu. Kenapa? Banyak liburan, banyak juga pengeluaran. Lagi capek Bang Budi. Capek, nggak boleh capek Bang. Di luar sana orang menginginkan posisi seperti kita. Oke, siap. Apalagi kayak abang pengusaha kopi yang tanam sendiri, racik sendiri, buat sendiri, nyuguhkan sendiri lagi. Cobalah itu Nanti Bang. nyuci piring sendiri juga kan Iya Abang? lagi, betul. Iya ya. Oke. Udah ini Bang? Udah dong. Udah. Udah. Oke, thank you Bang Terima Cakil. kasih Bang Cakil. Terima kasih Cakil, terima kasih Cakil, terima kasih Abang Cakil. Pas ya gitu ya. Pas bunyinya. ketukannya, jenjreng jenjreng, ceruk. Eh. Tapi sebelum itu kita ngopi dulu. Boleh silakan Timo dan Dokter Mawar Anggrek. Iya. Putri, kamu kalau ngomongin masalah bunga, kamu paling suka bunga apa? Aku biasanya paling suka bunga mawar. Beneran suka bunga mawar? Bener. Iya. Tapi belum ada yang pernah ngasih Budi. Kamu nggak takut? Bunga mawar itu kan ada durinya. Ya nggak apa-apa tapi dia cantik. Seperti aku. Oh iya gitu ya, air laut asin sendiri. Nah, kita udah penasaran nih ya sama kegiatan-kegiatan dari Dokter Mawar dan juga Timo. Karena kali ini kita kedatangan memang sosok yang benar-benar menginspirasi, Yes, ya benar. kan, melanglang buana ke berbagai daerah untuk memberikan sumbangsi apakah itu ilmu pengetahuan dan juga berbagai kegiatan-kegiatan yang bisa menambah kualitas hidup dari masyarakat itu sendiri. Nah, kita ke Timo dulu ya. Timo, kegiatan kamu apa sehari-hari ini? Sekarang masih lanjut kuliah Bang. S2. Oh, lanjut S2. Iya, masih lanjut S2. Waduh, kamu nyaingin saya aja belum daftar, kamu udah. Iya. Lalu jurusan apa magisternya? Ilmu komunikasi Kak, sama kayak S1 juga. Oh, gitu. linear ya. Iya. Semoga Itu- bisa ngikut jejak Kak Putri jadi dosen muda. Boleh nggak sih kalau setiap narasumber itu nggak usah yang kayak mengikuti jejak Kak Putri gitu, yang Memang pengen kayak kece Kak loh Putri. ini. Tapi jejak kamu nggak bisa diikutin. Iya. Nah, kalau Dokter Oke. Mawar sendiri, selain dokter begitu. Iya, aku basically sebagai seorang dokter pelayanan ya di klinik maupun di lab juga. Tapi selebihnya aku juga sebagai seorang volunteer enthusiast dan runner juga. Oh, runner, Iya. pelari. Lari. Oh iya, kita sama. Oh iya. Aku juga suka lari. Dia Oh, suka iya. lari tapi dari masalah dokter. Dari masalah dan dari kenyataan. Karena pahit lari kehidupan juga. ini. Iya. Iya. Oh iya. Berarti
Dokter Mawar ini kuat ya dok, strong ya, wanita-wanita independent woman gitu ya. Oke, jadi memang kegiatannya adalah aktif sebagai volunteer. Aktif juga ya. Kalau Timo sendiri aktif nih untuk volunteer. Udah Aktif. kemana aja sih kamu? Oke. Aduh, kemana aja ya? Pertama pernah ke Tapak Kuda. Tapak kuda. Tapak Kuda di Langkat, Oke. Bamban. Sebamban dari Ke- Serdang Bedage ya? Sedang Bedage, terus ke Tanjung Hinai, Sialang Buah, terus ke Pulau Parang, ke Pulau Kemujan, Karimun Jawa, dan nanti mau ke Bondowoso. Nanti mau ke Bondowoso. Nah, kalau Dokter Mawar sendiri udah kemana aja nih dok? Kalau aku sendiri yang pertama kali itu aku ke Karo. Ke Karo. Karo, ada juga di Langkat, lalu di Toba, di Samosir, dan yang terakhir di Flores, Di Flores. Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Timur. NTT loh, Enak salah banget satu ya? tempat favorit aku loh Budi. Oh iya? Kamu pengen ke Flores? Pengen banget. Oh iya. Iya. Udah gitu aja nanya aja. Enggak Nggak ada sih. ngasih solusi. Kode itu sebenarnya. Kalau aku kan menyarankan tanpa solusi. Nah, ini Oke. pemirsa yang ada di rumah itu penasaran dengan berbagai kunjungan yang sudah dilaksanakan oleh Timo dan juga Dokter Mawar. Ini kalian kunjungannya itu ngapain Iya, gitu ngapain ya? aja gitu ya. Oke, dari Timo dulu. Kalau aku sih pengabdian itu lebih ke basicnya kesehatan. Jadi kita buat pengobatan, terus cek kesehatan, kemudian kita edukasi tentang MPASI, makanan pendamping ASI. Kita manfaatkan semua sumber daya yang ada di lokasi pengabdian gitu, Bang Budi. Oke, Basic nah, kesehatan. tapi kan kalau background pendidikannya kan bukan Kesehatan ya ya. gitu ya, tapi berkecimpung dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat kesehatan. Nah, Ya. itu berarti menggandeng berbagai ini dong ilmu lain begitu. Benar. Nah, itu gandengannya siapa aja biasanya? Nah, aku memang basicnya dari ilmu komunikasi. Nah, tapi waktu di lapangan kita ngasih kita edukasi masyarakat. Kita gandengnya sama ada juga dari dokter, dari tenaga medis yang lainnya juga ada. Kita gabung gitu. Ada juga dari pendidikan. Oke, jadi berbagai ilmu di situ hadir Benar. gitu ya. Oke. Tapi untuk Timo sendiri apa sih yang membuat kamu ingin berkecimpung di dunia kesehatan? Kan balik-balik jurusan kamu tuh berbeda sekali gitu. Kamu harus belajar lagi, kamu harus lebih mengetahui lagi tentang dunia kesehatan. Kenapa memilih itu? Nah, awalnya kenapa memilih ke divisi kesehatan? Jadi waktu aku awal ikut volunteer itu 2019 dan di situ gabung organisasi kesehatan di bawah naungan Fakultas Kedokteran di kampus. Oke. Nah, seperti itu. Jadi di organisasi itu belajar semuanya dari standarisasi medis, bagaimana menggunakan alat medis, standar-standar medis, apa yang mau kita lakukan ke masyarakat. Nah, dari pengalaman itulah jadi tertarik nih kalau terjun ke divisi kesehatan. Jadi karena banyaknya program yang di divisi kesehatan, jadi lakukannya di divisi kesehatan gitu, Kapur. Oke, tapi memang luar biasa ya anak ilmu komunikasi mau belajar tentang dunia kesehatan atau jangan-jangan dulu pengen jadi dokter. Benar. Oh iya. Di spill akhirnya. Nah, kita langsung aja ke dokternya ya. Iya, Nah. Oke, Dok, di sana kegiatan apa aja yang dilaksanakan? Banyak banget sih Kak sebenarnya, bukan hanya di kesehatan aja, tapi kita juga berkecimpung di pendidikan, sosio lingkungan, sama pariwisata setempat. Oke, banyak ya berarti Banyak. fokusnya. Nah, itu Banyak gimana fokusnya. cara membuat satu persatunya gitu? Nah, jadi sebenarnya kita itu masing-masing divisi istilahnya punya program kerjanya masing-masing. Oke. Kayak aku basicnya adalah kesehatan, jadi aku tuh lebih banyak melakukan salah satunya dengan medical check up, edukasi kesehatan, pengobatan gratis juga. Lalu kita juga collab sama anak-anak pendidikan mengenai edukasi kesehatan tadi, misalnya sikat gigi bersama. Nah, kita itu masuk ke kelas-kelas ngedukasi anak-anak juga sama bareng anak-anak pendidikan yang ramein buat gamesnya juga, ada sentuhan-sentuhan geofannya juga. Itu Oke. semuanya kita kemas supaya collab yang antara pendidikan maupun kesehatan itu dapet gitu Kak. Oke, nah Nah. jadi nggak hanya sekedar ya belajar yang apa serius gitu Iya, ya, tapi bisa kesehatannya santai, tapi ilmunya tetap ngalir Iya. gitu. Nah, Dokter Mawar kan dokter ini banyak ya terjun ke berbagai lokasi yang ada di Indonesia khususnya. Apa yang akhirnya dokter lihat terkait dengan kesehatan di masing-masing daerah? Apakah minim atau seperti apa kira-kira? Ya, terima kasih Kak Putri. Jadi selama aku mengabdi atau volunteeran ke berbagai daerah itu aku melihat
paling sering itu ada gap atau kesenjangan. Salah satunya bukan hanya akses atau medannya ke tempat volunteeran itu, tapi juga SDM-nya. Oke. Sumber daya manusianya terutama nakesnya yang masih sedikit, akses lokasinya juga yang sulit, fasilitas atau pelayanan kesehatan yang masih minim. Nah itu banyak sekali kita jumpain. Sama satu lagi Kak, culture atau budaya setempat itu juga mempengaruhi sekali mengenai kesehatan di suatu daerah. Oke, nah itu gimana awal mula orang dokter dan juga teman-teman itu memfokuskan kepada daerah tersebut, nah gitu. Nah, dan bagaimana respon mereka? Kadang-kadang kan tidak semua menerima dengan baik begitu ya, pasti ada rintangan dan halangan seperti itu. Nah, kira-kira respon dari masyarakat yang dokter kunjungi itu seperti apa? Responnya antusias sekali antusias. sih, banget. Jadi dan alhamdulillah NGO yang aku ikutin itu sebelumnya udah survei lokasi dulu ke. Oke, berarti kita survei dulu ya. Iya, survei dulu dan melihat oh ternyata ada urgensi di desa ini, ada gap yang butuh kita isi. Nah, gap itu ya itu tadi kesenjangan kesehatan, pendidikan, sosial lingkungan dan pariwisata kita isi. Nah, gap-gap itu bagaimana supaya akhirnya bisa membuat daerah itu maju nantinya. Oke. Nah, jadi kita melihat karena ada urgensi maka kita datang ke situ. Itu dia. Nah, Jadi memang karena adanya kesenjangan, ya, adanya gap-gap itu jadi ingin ngebuat semuanya itu setara gitu ya benar bahasanya. sekali. dan responnya pun semua antusias begitu. sekali. Fokusnya ini kepada siapa? Anak-anak? Semua. Oh, semua. Masyarakat. Sama manusia. Berarti Semua. ibu-ibunya juga ikut. Iya, benar. Oh, iya. Benar. Oke. Sekitar ada berapa volunteer waktu itu? Kurang lebih 30 orang, ada 30 Dan orang. semua dari nakes? Semuanya beda-beda jurusan. Oh semuanya beda-beda jurusannya. Dari mana aja tuh dok? Asalnya nih, asalnya ada kalau aku sendiri dari Medan, ada yang dari Sulawesi, Depok, Jakarta, Makassar. Jadi seluruh Indonesia itu ada Kak, Banten. Jadi seluruh delegasinya tuh berbagai daerah ada. Oke. Nah, itu dari Dokter Mawar. Nah, kalau misalkan dari Timo nih beserta dengan teman-temannya semua. Nah, bagaimana melihat daerah tersebut nih peluang nih untuk bisa kita datangin? Itu gimana? Sama sih. Jadi organisasi kami itu pertama survei dulu. Ada salah satu lokasi di Sumatera Utara, jadi kita survei dulu. Kita lihat di sana itu waktu itu kasusnya belum ada jamban. Jadi masyarakat di sana itu menggunakan jamban terbang. Jadi mereka ingin buang hajat baru bangun jamban. Nah itu kita survei, kita tanya masyarakat perlu nggak ya gitu. Karena masyarakat ini kalau kita sediakan ini, rupanya masyarakatnya nggak mau. Budaya lagi balik lagi gitu ya, habitnya bakal mereka. gitu lah. Nah kita juga pendekatan ke pemerintahnya, ke pemangku adatnya. Jadi gini, Pak, nanti kita mau bangun ini, kira-kira cocok nggak ya, Pak? Kita mau buat program jamban, membangun jamban. Masyarakat nerima nggak ya? Nah, kalau dari pemerintah bilang oke, kami terima, tapi coba tanya ke pemangku adat. Nah, karena budaya itu kita tanya lagi. Pak, nanti kan kita mau bangun jamban. Kalau dari segi adat istiadat sini gimana ya? Oh, kita terima. Diterima mereka, kita bangun. Nah, antusias masyarakat juga menerima gitu ya. Mereka senang, wah udah ada nih jamban, jadi kita nggak usah repot-repot lagi. Nah, tapi kita harapkan sama warga, kita bilang nanti ibu, bapak ini kan sudah kita bangun, tolong ya dijaga. Oh boleh, ya pasti kita jaga gitu. Bang. Jadi mereka itu setiap hari jaga, ada jaga malam, jaga siang gitu ya. bukan seperti itu. Bukan ya. Tapi mungkin dirawat gitu ya. Tapi mungkin Timo ada nggak sih kesulitan mungkin di beberapa daerah yang kalian kunjungi terkait dengan mungkin pendapat masyarakat atas kehadiran kalian? Nah, kalau kesulitan terakhir itu aku ke Kemujan Kak, di Karimun Jawa. Nah, di Kemujan itu kan kesulitan yang dihadapi karena kan kita beda-beda dari daerah. Dan di sana itu menggunakan bahasa daerah yang sangat kental sekali, ada istiadatnya juga kental sekali, dan kita datang dengan budaya kita. Nah, di situ yang perbedaannya. Oh, kita mau buat edukasi makanan pendamping ASI. Nah, kita ini masih muda, ngadapi ibu-ibu. Nah, itu sulitnya di situ. Gimana cara ngadapi ibu-ibu supaya kita nggak jatuhnya menggurui? Nah, karena ibu-ibu di sana itu kan, kami udah biasa kok buat gini, anak-anak kami sehat gitu. Kita kan kasih hal baru. Kita bilang, Bu, kita nggak maksud bang menggurui.
kita sharing-sharing cerita-cerita aja. Jadi kita buatnya itu bukan konsepnya formal, enggak. Ya duduk di lesehan, di joglo-joglo di tempat itu, jadi kayak ibu-ibu rumpi jadinya gitu sih. Kemarin tuh Budi suka banget. Ibu rumpi. Nah, Duh ngomongin rumpi lagi. nah di situ. Oh dari situ ya, oke. Nah pemirsa masih banyak banget nih informasi yang akan kita bagikan lagi, yang akan kita ulik lagi dari kedua narasumber kita. Nah bagi Anda yang ingin bertanya, jangan sungkan untuk komentar di live chat kita di live streaming TVRI Sumatera Utara. Dan akan kita lanjutkan setelah penampilan dari Noe and Friends. Oke, balik lagi bersama dengan kita di Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi. Nah, masih bersama dengan Timo dan juga Dokter Mawar. Iya. Oke, saya mau ke Timo lagi nih. Ini Silakan. kan tadi luar biasa ya. Produk yang dihasilkan itu adalah membangun jamban, Jamban. yang memang itu menjadi standarisasi kesehatan kita, begitu ya. Nah, kadangkala ini di masyarakat, apalagi yang mungkin bertentangan dengan habit mereka atau budaya mereka yang tadinya mungkin biasanya buang hajatnya tidak di jamban gitu, seperti yang Timo tadi sampaikan bahwasannya jamban terbang begitu ya, karena setelah dibangun nih jambannya begitu. Nah, ada nggak bentuk evaluasi dari komunitas ataupun dari NGO itu untuk melihat benar-benar terpakai nggak sih ini jamban ini begitu? Nah, silakan. Oke, kalau evaluasi ada pasti Bang. Jadi kita itu kerjasama juga sama pemangku pemerintah di sana, pemangku desa di sana. Jadi setelah program itu selesai dan kita pergilah meninggalkan desa ini, kita tetap kontak nih sama pemerintah sama sana. Pak gimana di sana masih aman nggak? Masih kata gitu. Dipakai nggak? Dipakai gitu. Dan kita pun nggak hanya sebatas via WA atau via telepon gitu ya Bang, nggak. Kita datang juga lihat sesekali. Mana ya Bu, masih dipakai nggak ya? Oh ternyata masih dipakai, masih dirawat. Dan itu Bang, diterima mereka. Wah, Jadi keren masih dong ada ini. pengontrolan lanjutan Benar, gitu ya. wajib sih. Karena nggak sekedar datang, Iya. ketemu Iya. case-nya, kemudian udah dapat nih solusinya dibangun, udah habis itu tidak ada kontrolnya kan Iya, begitu benar. ya. Jadi kita takut nanti ini tidak bisa berkesinambungan secara terus-menerus. Benar. Nah, Oke. Kalau untuk Dokter Mawar sendiri, kalau dari Timo ada produk yang dihasilkan gitu ya. Apakah kalau Dokter Mawar ada sesuatu hal yang menjadi kenang-kenangan ya? Apalagi kemarin ke NTT gitu. Apa Iya. cuman sekedar ya kita relawan aja fokus membuat kegiatan-kegiatan. Itu seperti apa, Dokter? Yang aku tinggalkan pastinya ilmu, itu satu. Jadi selain mengedukasi kesehatan sama masyarakat setempat, jadi aku mau make sure lagi sama salah satunya bidannya. Jadi aku ingin bidan-bidannya juga jadi lokal hero di sana. Lokal hero dalam artian kita memberikan ya mini coaching lah mengenai salah satu case tertentu. Nah kalau misalnya penyakit ini itu biasanya ini, ya kan. Jadi ada ilmu yang kita tinggalkan dan itu bisa diimplementasikan terus-menerus dan berkelanjutan buat bidan-bidannya di sana. Oke, tapi sejauh itu apa case yang ditemukan, Dok? Penyakit apa mungkin yang sering ya terkena di masyarakat sekitar? Oke, kalau ini beda-beda daerah, beda-beda Beda-beda case ya. case-nya. Nah, kalau di NTT kemarin itu paling sering penyakit-penyakit katastrofik itu seperti diabetes, hipertensi, ya kan. Kalau untuk anak-anaknya stunting. Oke. Stunting. Itu banyak banget di sana. Jadi tiap daerah itu Kak biasanya punya khas penyakit-penyakitnya karena itu di wilayah pesisir itu ya paling banyak itu tadi artritis ya kan salah satunya. Oke, nah jadi memang benar ya bahwasannya setiap daerah itu pasti memiliki penyakit-penyakit khasnya karena berbeda tempat, berbeda pula sumber penyakitnya ya. Iya, Oke, dan kebiasaan nah, habitnya tapi juga ya. Kamu tahu nggak daerah yang hampir semua itu orangnya bisa terkena Apa tuh? penyakit hati? Iya. Kenapa sih Putri? Tapi aku memang benar-benar berdoa pada Tuhan yang Maha Kuasa dan aku juga meminta mengaminkan ya untuk seluruh masyarakat dan juga pemirsa yang sedang menyaksikan, semoga
Budi ditemukan jodohnya di tahun ini. Amin ya Allah. Putri, doa kamu mulia banget sih Putri. Karena aku sakit kupingnya Budi, itu Oh, iya. setiap hari. Saya gitu. juga mendoakan ya Putri, mudah-mudahan akad dan resepsi tahun ini berjalan lancar. Amin. Udah, kok malah ngebahas kita sih Putri? Iya, aku mau ke Timo lagi Budi. Iya, silakan, Timo, Putri. apa yang pada akhirnya membuat kamu oke aku mau fokus di volunteer nih? Kan mengingat kamu kuliah juga gitu. Kalau jadi volunteer kan harus seminggu di sini, sebulan di sini tuh gimana bagi waktunya? Nah, kenapa aku memutuskan ikut volunteer gitu? Karena bagiku ya Kak Put gitu, volunteer itu sebuah petualangan. Oke. Nah, petualangan untuk apa? Untuk merasakan apa? Merasakan senyuman dalam kebahagiaan. Jadi kalau kita turun ke masyarakat, kita lihat hal yang sederhana aja. Kalau mereka responnya senyum itu udah seneng kali, aku rasa gitu. Juga merasakan kebersamaan dalam langkah bersama. Jadi kita bersama-sama sama masyarakat, gak mesti harus yang formal-formal. Bahkan kayak sebatas duduk-duduk di kede-kede sama bapak-bapak sama warga-warga di sana itu udah senang sekali gitu. Apalagi mereka menerima kita dengan baik. Nah, atas dasar itu jadi volunteer ini jadi buat aku candu gitu. Candu menjadi seorang volunteer. Iya, dan ngebagi waktunya gimana? Waktu itu kan masih aktif kuliah juga kan 2019, dari 2019 aktif volunteer, terus kuliahnya gimana? Nah, kalau kuliahnya sih ya aku pagi kan kuliah. Nah, kuliah itu mungkin hanya dari jam 7 sampai jam 4. Jam 5 itu aku bagi waktu, misalnya waktu sebelum turun itu kan kita buat program dulu. Nah, kita buat program sore malam. Nah, bagi waktunya tuh gini, aku selalu lihat, oke, kalau kuliah itu dari Agustus sampai September. November, Desember itu ada selang libur Iya, bener. semester. Nah, aku ambil celah di situ. Oke. Atau setiap Sabtu Minggu aku juga, Sabtu Minggu kan gak ada kegiatan. Aku ambil celah juga, misalnya ke Belawan. Nah, di Belawan juga aku turun. Jadi ambil waktu-waktu yang memang kosong gitu. Jadi memang gak benar-benar gak mengganggu ya. kuliahnya. Dan pendidikan tuh harus nomor 1. Benar banget. Ya. Nah, aku senang sih bisa memanfaatkan peluangnya itu tadi, waktu kosong itu dimanfaatkan benar-benar untuk berbuat baik kepada banyak orang ya. benar Oke. sekali. Nah, pemirsa, kita penasaran dong terkait dengan kegiatan-kegiatan yang udah Timo dan juga Dokter Mawar laksanakan. Nah, berikut kita saksikan terlebih dahulu ini ada cuplikan dari kegiatan Timotius. Wah. Oh, ini Dokter Mawar ya? Iya. Oke, berarti kita ke Dokter Mawar terlebih dahulu, nggak apa-apa ya. Ini waktu itu di di mana mana, ini Dok? dokter? Ini di Flores, Nusa Tenggara Oh, Timur. ini langsung kemarin. Waktu itu di NTT berapa lama? Kurang lebih kita ada seminggu. Oh, 1 minggu. Ini pada saat cek kesehatan ya? Iya. Oke, ini biasanya cek kesehatan apa aja yang diuji begitu? Banyak ya Kak, dari kolesterol, asam urat, gula darah, sama kita juga ngecek tanda-tanda vital pasiennya. Oke, nah ini lagi main games ya? Iya, Sama ini anak-anak di sana, seru. Nah, ini ngapain ini? Nah, ini kita edukasi penyuluhan sikat gigi yang baik dan benar Oke. bareng anak-anak di sana. Ini nyanyi-nyanyi bareng. Ya, ini perpisahan sama warga dan ini perpisahan? anak-anaknya. Iya. Oke. Baik, berarti memang kalau kita lihat dari ekspresi wajahnya ya Putri, semua pada seneng, antusias untuk ngikutin berbagai kegiatan yang udah dilaksanakan. Oh, ini ada ngaji bareng Iya, juga. ngaji bareng juga di sana, Oke. Kak. Nah, ini ngapain ini? Itu games kita. Wih, cakep banget ya pemandangannya. Nah, ini yang Putri mau nih kan. Ini mau. Oke, nah ini senam ya? Iya, senang. Oke, nah, oh yes. Kemudian juga ada bagi-bagi ini ya? Iya, ini di Langkat ini Kak Oh, ini kegiatannya. di Langkat. Ini di Langkat. Oke. Dan ini di Toba kemarin. Ini di Toba. Ini sama kegiatannya? Sama. Oke, nah kemudian ini biasanya kalau pelaksanaan kegiatan kayak gini sumber dananya itu nanti dari mana? Oke. Oke. Yang pertama itu pasti dari NGO-nya sendiri juga Oke. ada Kak. Tapi kita juga memiliki kebebasan kalau mungkin kita ada dari pribadi sendiri ingin, ya itu it's okay, kita juga boleh. Oke. Oke, tepuk tangan dong untuk Dokter Mawar. Keren. Parah sih ya ke NTT. Walaupun seminggu ya dok, tapi memang benar-benar menyisakan sebuah pengalaman yang luar biasa pastinya. Oke, nah pemirsa, kita udah saksikan tadi visual dari Dokter Mawar. Nah, selanjutnya kita juga akan saksikan berikut cuplikan kegiatan dari Timo. Nah, ini
nih? Timo lagi ngapain ini Timo? Ini lagi medical check up, cek tensi di Cek tensi. Tapi yang Seibamban. pakai ini ya? Stetoskop. Pakai apa namanya? Digital ya? Enggak, itu manual. Oh itu manual. Manual. Oh gitu. Nah. Ini Kemudian di Pematang Kuala. Nah kita buat ajak anak-anak kalau salah bilang apa maaf, mereka sekreatif mungkin nyusun kata-kata maaf itu gimana. Oh iya, mereka pakai peci, kamu pakai topi ya. Lucu. Iya. Oke, ini ngajar. Ini aku ya? ngajar, pernah juga jadi relawan pengajar di sekolah, ada sekitar 6 bulan. Nah ini juga masih ngajar, jadi ngajar anak-anak itu buat piramida. Jadi dari piramida mereka bercerita gitu, apa yang mereka lakukan misalnya sehari-hari. Ini di mana nih? Ini masih di Pematang Kuala. Nah, ini aku di Karimun Jawa di Pulau Parang. Ini di Jawa. Nah, ini kita di kapal. Jadi mau ke Karimun Jawa itu kita ada sekitar 10 jaman di kapal. Wah, nyebrang. nyebrang lagi Iya. berarti. Dari kapal besar ini ke kapal kecil ada sekitar 4 jaman. Oke. Nah, ini pagi senam sama ibu-ibu sama bapak-bapak gitu. Oke nih, senam. Terus ini ngapain Ini nih? fasilitas sekolahnya. Iya, ini di Kemujan. Oh, Ini di beda lagi. Kemujan. Ini kita edukasi kesehatan gigi, gimana anak-anak menyikat gigi. Ini edukasi PHBS, tapi kita pakai metode tepung selaci puput. Metode yang menarik perhatian anak-anak supaya mereka paham bagaimana mencuci tangan yang baik. Oke. Oke. Ini di Tanjung Pura. Ini Ada baca keliling baca juga keliling. ya. Iya. Nah ini sama keluarga di sana, jadi volunteer dapat keluarga baru. Oke. Ini edukasi MPASI sama ibu-ibu tadi. Oh iya, yang diceritakan di awal tadi ya. Wah, tepuk tangan dong. Aduh. Pokoknya memang benar-benar satu kata untuk Timo dan juga Dokter Mawar, keren ya. Untuk kadang kan gini ya Budi, kita sendiri untuk melakukan sesuatu hal yang baru yang mungkin kita ngerasa ala ribet nih jadi relawan, ala ini nih gitu ya. Tapi aku tuh salut banget sama mungkin anak-anak muda sekarang yang kuliah juga, ada juga mungkin kerja juga, tapi masih mau menyisihkan waktunya untuk menjadi volunteer gitu kan. Karena memang sebenarnya banyak yang membutuhkan kita gitu ya. Tapi kalau Timo sendiri waktu ke Jawa kemarin, Karimun ya, itu kan 10 jam perjalanan ya. Pindah dari kapal besar ke kapal kecil. Dan apakah setelah sampai di sana sesuai ekspektasi kalian nggak desanya gitu? Atau memang masih desa tertinggal kategorinya? Oke, kalau dibilang sesuai ekspektasi, memang aku nggak pernah masang ekspektasi gitu ke satu desa. Dan kalau tertinggal ya memang cukup memprihatinkan di sana ya. Di sana belum ada, bahkan tenaga medis pun belum ada. Sekolah juga masih SD gitu. Jadi banyak di pulau itu mereka setelah tamat SD mau lanjut ke jenjang SMP juga harus mikir gitu. Karena kalau mau ke SMP itu ke Pulau Besar, ke Karimun Jawa, dan itu harus 4 jam gitu. Dan kalau mau ke SMA pun mereka harus ke Jepara. Nah, Jadi aksesnya cukup jauh ya. aksesnya cukup jauh dan makan mereka hanya memilih ya sudah tamat SD cukup. Oke, tepuk tangan dong untuk Timo dan juga Dokter Mawar. Pemirsa, kita masih punya satu segmen lagi ya. Nah, ini adalah segmen yang paling ditunggu. Penasaran tentunya dong. Nah, jangan kemana-mana pemirsa, tetap stay di Ngopi. Kita saksikan ini dia penampilan spesial dari Noe and Friends. Oke, balik lagi bersama dengan kita di Ngopi. Ngobrol penuh inspirasi. Oke, nah pemirsa kita mau Kayaknya tadi seru-seruan. Tadi aku deh yang mau buka. Kok kameranya ke Budi? Iya. Kameranya nggak love me ya? Nggak love me. Budi. Aku tadi yang mau buka. Jahat deh. Iya. Mau titip salam nggak sama PA-nya? Halo PA. Oke, nah sebelum kita main ke sesi yang paling ditunggu nih, kita mau seru-seruan. Nah, mungkin kita mau tahu juga nih ke depannya goals dari Timo dan juga Dokter Mawar ini apa gitu ya. Silakan dari Timo. Kalau goals aku itu pengen jadi dosen pastinya dan tetap volunteeran. Tetap volunteerin ya? Karena volunteeran membuat candu yang aku bilang tadi bakalan terus pengen lagi dan lagi gitu. Oke, tepuk tangan dong.
selesai magisternya bisa ngajar jadi Amin. dosen. Tapi tetap jadi ya. volunteer ya. Ya, benar. Kalau dokter Mawar silakan Dok. Kalau aku sendiri harapannya semoga tahun ini bisa lanjut sekolah lagi, pendidikan dokter spesialis. Lalu aku juga pengen buat suatu wadah, bukan hanya di bidang kesehatan. Jadi aku pengen membuat suatu komunitas yang jatuhnya kita menjemput bola. Menjemput bola, kita ingin survei ke lokasi-lokasi yang benar-benar masih membutuhkan, urgensinya banyak, dan aku ingin membuat suatu komunitas itu dan datang ke tempat-tempat itu. Oke, luar biasa. Luar Tepuk biasa. tangan dong. Tapi buat mungkin Dr. ini Mawar. pertanyaan yang terakhir ya, pertanyaan yang terakhir. Apa untuk persyaratan jadi volunteer, apakah ada batasan usia atau seperti apa kira-kira, Oke. dokter? Untuk beberapa NGO ada yang memang ada batasan usianya Kak, dari rentan 17 sampai 35 tahun gitu. Tapi ada juga yang bebas. Bebas ya, untuk Bebas pendidikan aja. juga bebas, Bebas. ya? Masyarakatnya masyarakat Benar, umum gitu ya. Oke deh, luar biasa sekali. Nah, Sudah kebas kakinya, sudah kesemutan. Sudah kegajahan ini. Sudah kegajahan. Oke, pemirsa, kita masuk di sesi game. Kita berdiri yuk. Nah, pokoknya kali ini narasumber ini harus diuji. Apakah dengan bakatnya atau dengan ilmunya ya. Boleh maju lagi. Kita hampir tiap hari ya diuji Iya, ya. kita tiap hari dengan keadaan dan kehidupan kalau kita ya Putri ya. Sini Noe, sini dulu. Noe. Nah. Oke, jadi kali ini kita mau main sambung kata Yes, ya. kita mau main Nah, sambung kata. Masing-masing dari kita nanti akan cabut ya kertas yang ada di Ya, dalam. kita ambil satu-satu ya. teko, Tapi ya. nggak boleh dikasih tahu dulu. Nggak boleh dipegang dulu ya. Oke. Nah, Bismillah gitu loh Putri. Bismillah. Nggak usah dibuka dulu kali. Nah, oke. Ini gelas ya. Tapi bagus ya gelasnya ya. Iya, bagus untuk saya aja di rumah. Kayaknya nanti Bu Tutupnya mana produser mau tutupnya? bagiin lagi satu-satu untuk kita. Amin ya Allah. Nah, kita udah dapat ya semua. Oke, kita udah dapat. Oke, boleh dilihatin di kamera dulu. Ini masih tersegel rapi ya. Jadi pertanyaan lagi. Kayak kita dari ujung dulu ya. Oke, ditutup dulu namanya, nggak usah diintip-intip, nggak ada duitnya ya. Mana tahu. Oke, nah aturan mainnya adalah nanti saya akan buka ya kan kertas yang sama saya. Ini kan ada satu kata, nanti akan disambung dengan kata berikutnya oleh Timo. Kemudian nanti dari Dokter Mawar akan menyambung kembali, diulang lagi kata dari saya, kata dari Timo, kemudian dilanjut ditambah. dengan kata dari Dokter Dokter Mawar. Oke? Oke. Nah, paham? Kalau Anda paham, anggukan kepala Anda di depan kamera. Kalau Anda tidak sanggup silakan lambaikan tangan. Lambaikan tangan. Oke, kita buka ya dari kertas saya dulu Ya, dari ya. Budi. Oke. Dari Budi duluan. Biar aja. Queen terakhir. Katanya adalah Indonesia. Oke, siap semuanya? Indonesia negeriku. Indonesia negeriku tercinta. Indonesia negeriku tercinta, tanah airku. Indonesia negeriku tercinta, tanah airku kaya. Indonesia negeriku tercinta. 1, 2, 3, 4. kaya dan salah ya. Salah. Bener Noe. Coba ulangi sekali lagi. Ulang. Indonesia. negeriku tercinta, tanah airku kaya dan luas. Wih, bener ya. Sebenarnya yang buat grogi ini musiknya. Iya, nggak Ya kan? apa-apa. Itu kan membangun Iya, semangat adrenalin berkompetisi gitu ya. kita. Benar. Ya. Oke, dari saya sudah. Silakan dari Timo. Selanjutnya. Aduh, kalau kayak gini aku yang Iya, terakhir. yang terakhir. Oke. Iya. Oke, katanya apa? Katanya ada Kudanil. Aduh. Kudanil. Daniel. Siap. Siap. Oke, kita hitung 3, 2, 1. Kudanil berbadan besar. Kudanil berbadan besar di laut. Kudanil berbadan besar di laut, warnanya Kudanil besar di laut, warnanya ungu, merah. Udah. Kudanil berbadan besar ayo, di ayo, laut. ayo, 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 ayo. Ungu. Dan hitam. Bener ya? Aduh, sejak Tapi curang ya kan, Iya. agak tertati-tati bacanya ya kan. Kudanil apa yang ada full color ya?
Lanjut. Ada Bu Daniel warnanya ungu. Kita lanjut ke Dokter Ke Mawar. Dokter Mawar. Ngopi. Ngopi. Oke. Silakan dokter. Ngopi di TVRI. Ngopi di TVRI setiap pagi. Ngopi di TVRI setiap pagi, Senin dan Sabtu. Ngopi di TVRI setiap pagi, Senin sampai Sabtu. Tonton terus. Ngopi di TVRI setiap pagi Senin sampai Sabtu, tonton terus, jangan lupa. Kita sekalian promosi. Oke. Produsernya pinter digital marketing. Oke, sekarang aku ya. Inspirasi. Wah. Makin-makin. Makin gitu ya. Oke, aku mau ya. Inspirasi anak muda. Inspirasi anak muda zaman sekarang. Inspirasi anak muda zaman sekarang harus bagus. Inspirasi anak muda zaman sekarang harus bagus dan mantap. Inspirasi anak muda zaman sekarang harus bagus dan mantap dan sehat. Harus sehat ya. Tetap harus sehat ya, Harus dokter. sehat. Ya. Dan terakhir, Ini yang terakhir ada hati, ya hati. hati. Ya ngomongin hati. Enggak, ini hatinya kali ini nggak usah aku ngomongin hati yang lain, ya hati yang kayak gini. Hati rempelo, Hati rempelo dicampur kentang. Hati rempelo dicampur kentang dan sambal. Hati rempelo dicampur Kentang. kentang dan sambal lebih enak. Hati rempelo dicampur kentang dan sambal lebih enak dimakan tiap hari. Habis tiap hari kolesterol. Kolesterol. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Pemirsa jangan lupa saksikan terus Ngopi setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Putri Zain pamit undur diri dan Sampai jumpa.